enaknya kalau ngajar ibu-ibu remes, Pak. Iya, dan saya sangat istilahnya ya bisa memberikan motivasi. Saya juga ya sudah usianya lanjut, sepuh-sepuh, semangat belajarnya sangat tinggi. Ya, itu alhamdulillah. Untuk menjadwalkan pertemuan, misalnya kita mau minta data, ya, pendataan itu ya bisa 2-3 hari baru dapat, karena kadang kita ke sana itu sudah janjian ya. Terus maaf Mbak, saya lagi di luar atau masih bekerja atau gimana. Nah, jadi kami biasanya bisa sampai malam, kadang terus yang ngalahi lah, misalnya dia di rumah kita ke sana untuk pendataan seperti itu. Sekiranya tidak ada istilahnya aku agama Islam, aku agama Kristen, agama itu terus ada PP misalnya. Jadi tugas kita sebagai penyuluh juga seperti itu, membuat masyarakat ini bisa berjalan beriringan. Istilahnya kita ya tadi moderasi agama biar harmonis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemenak sekalian, berjumpa lagi bersama kami dari podcast Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pada kesempatan ini kami ditemani oleh 2 orang narasumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Beliau berdua adalah penyuluh agama Islam yang sehari-hari bertugas atau berdinas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari. Beliau adalah Bu Afifah dan Bu Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Afifah dan Bu Binti? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, baik. Mohon memperkenalkan diri Bu Afifah. Perkenalkan, nama saya Afifah Wildan Ulia Permana, biasanya dipanggil Bu Afi atau Bu Afifah. Saya adalah penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Magersari. Monggo Bu Binti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Binti Masrifa dari KUA Kecamatan Magersari. Jadi beliau berdua ini adalah garda terdepan dari layanan KUA Kecamatan Magersari, khususnya di bidang penyuluhan dan layanan di KUA Magersari. Nah, beliau berdua ini sebenarnya ini guru saya ini. Kalau saya ketemu orang tua ini agak grogi. Guru ngaji saya. Jadi Bu Afifah, bisa diceritakan kalau di KUA Magersari terkait tugas-tugas penyuluh itu kira-kira gambarannya seperti apa, Bu Afifah? Memang penyuluh agama Islam di KUA itu sangat penting sebagai jembatan antara Kementerian Agama atau pemerintah dengan masyarakat karena kami akan menyampaikan tentang nilai-nilai keagamaan atau program-program yang ada di Kementerian Agama. Nah, kami biasanya itu memberikan penyuluhan keagamaan, baik itu ceramah, diskusi kepada masyarakat, khususnya seperti di masjid musola, terus majelis taklim, di TPQ, di generasi muda lah pokoknya temriku. Nah, kami temanya menyesuaikan kelompok sasaran. Misalnya kita ke generasi muda, berarti yang kami sampaikan adalah tentang akidah, ibadah atau akhlak. Kalau misalnya kami ke masjid musola, biasanya kami akan menyampaikan program-program yang ada di Kementerian Agama seperti zakat dan wakaf. Lalu kalau ke majelis taklim, selain kami memberikan bimbingan rohani, kami juga mensosialisasikan bahwa legalitas majelis taklim itu sangat penting, di mana nantinya akan mendapatkan surat keterangan terdaftar. Nah, kami di sana akan mensosialisasikan hal itu. Kemudian selain penyuluhan keagamaan, kami juga memberikan bimbingan keagamaan. Bimbingan keagamaan itu meliputi di KUA kami ada kegiatan utamanya memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang akan menikahnya. Kita akan gali seberapa pahamnya mereka tentang persiapan menuju pernikahan itu, dan akan kami berikan pembekalan apa saja yang menjadi dasar untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian
kami juga ada program, ini programnya sekota nggih. Biasanya kami itu berkunjung atau silaturahmi, membangun hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Biasanya kami berkunjungnya itu setelah Idul Fitri. Hari kerja pertama itu kami biasanya bersilaturahmi ke tokoh agama yang ada di Kota Mojokerto. Kemudian itu nanti seluruh tugas kami laporkan di setiap bulan dan setiap minggunya, dan nanti akan kami laporkan ke kinerja. Itu yang penting. Jangan lupa. Nggih. Jadi tugas penyuluh itu kelihatannya kan kesana. Tapi kan kalau dengan tadi uraikan itu kan saya yakin belum semuanya. Kalau dengan uraikan semuanya 2 hari nggak selesai. Tapi kan kalau tidak gambaran umumnya sudah kelihatan. Ternyata tugas penyuluh itu bukan hanya ceramah saja, bukan hanya bimbingan saja, tapi kan ada tugas-tugas yang bersifat mungkin administratif, kita membantu pengurusan SKT, wakaf mungkin, atau tugas-tugas yang bersifat konseling, ada bimbingan-bimbingan rumah tangga, bimbingan pranikah dan lain-lain. Dan itu kan juga menjadi tugas istilahnya melekat di KUA. Jadi orang datang ke KUA itu sudah bukan banyak masalah, banyak yang ingin diselesaikan, sehingga KUA sana masalahnya selesai. Terus kemudian kalau kita melihat kelompok bimbingan seperti yang disampaikan dari Bu Afifah tadi kan beragam. Nah, mungkin dalam perjalanannya memberikan bimbingan ke kelompok-kelompok itu kan juga butuh kiat-kiat khusus. Barangkali Bu Binti ini kan kalau kita lihat, kita amati bersama itu kan jam terbangnya sudah tinggi, bimbingannya, kelompoknya, binyaannya banyak, terus majelisnya juga banyak. Mungkin Bu Binti punya semacam kisah-kisah terkait bimbingan itu, atau bagaimana dengan mengelola sedemikian banyak kelompok bimbingan, Bu Binti. Terima kasih. Memang yang kita hadapi itu kan bermacam-macam masyarakatnya ya. Jadi ada yang lebih cepat menerima dari materi kita, ada yang lambat. Jadi saya lebih fokus ke ibu-ibu majelis taklim, khususnya di jamaah yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah dulu tuh banyak masyarakat di sekitar kami belum bisa membaca Al-Quran dengan melalui jilid yang dari jilid 1 sampai sekarang sudah juz 8. Tapi ya seperti itu, belajar dengan pelan-pelan, ya harus sabar. Betul. Nah, di situ ada suka dukanya. Enaknya kalau ngajar ibu-ibu renes, Pak. Iya, renes. Dan saya sangat istilahnya bisa memberikan motivasi. Saya juga ya sudah usianya lanjut, sepuh-sepuh, semangat belajarnya sangat tinggi. Itu yang penting. Itu alhamdulillah. Kalau semangat belajarnya rendah itu kan ya gimana ya, kita berusaha tapi kurang semangat, ya hasilnya juga kurang maksimal. Ini alhamdulillah masyarakat sekarang itu dengan melihat di medsos cara belajar membaca Al-Quran, terus kita bimbing, semakin tambah cepat semangat dan cepat bisa nggak Ibu? Iya, cepat bisa, alhamdulillah. Kalau saya cepat lupa. Iya, memang kendalanya seperti itu, kadang nggak lupa. Tapi kalau dengan semangat itu insya Allah bisa terlampai semuanya. Pelan-pelan. Ngeten Bu Mus, Bu Binti. Jadi kalau di masyarakat itu kan eranya sekarang itu kan era medsos. Jangan kan kebetulan saja mungkin banyak binaannya itu kan yang usia mungkin sudah berumur, mungkin ibu rumah tangga atau kalangan pengajian yang sudah ibu-ibu, sehingga dampak medsos sudah terlalu berpengaruh. Kira-kira jenengan itu kan apakah metode pembelajarannya disiarkan atau lewat TikTok atau apa, cukup hanya sehari-hari ini hadir kita ngaji bersama, ada jadwal-jadwal khusus, barangkali bisa diceritakan Bu? Yang pertama adalah kita tatap muka, itu yang setiap hari tatap muka hadir di satu majelis. Dan biasanya ada kalau penambahan tentang kajian ilmu, kita seperti ada event menjelang bulan Dzulhijjah, kesunan apa saja yang kita laksanakan. Nah, kita lewat media WA atau apa kita menyampaikan
tentang kajian-kajian. Seperti itu. Jadi tidak mutlak wis wong tuwek wis anu ae. Enggak, tapi itu harus berkembang ya. Enggak. Sekarang malah ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh canggih loh. Oh, betul. Malah kita kalah. Iya. Lanjut. Sudah enggak kalah lagi. Tua itu bukan suatu malah lebih ibu-ibu lebih semangat. Karena dia enggak terlalu banyak kerjaan sehingga tangannya lebih aktif. Waktunya lebih luas. Ya, yang penting menggunakan medsos tadi untuk kebaikan itu aja. Terus Bu, selain kegiatan kepenyuluhan, terus kegiatan pelayanan di KUA Magersari, barangkali bisa diceritakan Bu Binti, apa saja yang dilayani di KUA Kecamatan Magersari, Bu Binti? Yang pertama biasanya di KUA itu melayani legalisir Akbanka, itu yang sekarang lagi banyak ini karena masuk jalan baru, banyak yang ngurus akte itu, sama rekomendasi surat nikah, rekomendasi nikah itu. Nah, itu yang paling banyak kemarin di bulan Juni. Jadi di samping legalisir, rekomendasi juga yang disampaikan sama Bu Afi, yakni rekomendasi untuk ID masjid dan juga seperti itu kita SKT. Ya. Banyak Bu. Banyak sekali, dan juga menerima rujukan antar konseling bagi keluarga-keluarga yang mempunyai masalah lah. Saya tak kesana Bu. Iya. Biar bisa terselesaikan dan akhirnya tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi bukan hanya kepenyuluhan secara umum, pelayanan KUA juga banyak, mulai dari bimbingan pernikahan, pelayanan administrasi, mungkin juga hari-hari ini haji yang kemarin ya Mbak. Ada haji, ada bimbingan manasik haji di KUA, mungkin tadi disampaikan wakaf, mungkin juga ya banyak lah pokoknya. KUA itu serba banyak, serba ada pokoknya. Terus gini Bu Afifah, kalau di wilayah Magersari itu kan kalau kita tahu paling ujung timur di wilayah Kota Mojokerto, mungkin sobat kemana juga yang tinggalnya di wilayah Kota Mojokerto tahu Magersari ujung timur. Jadi awal dari Surabaya itu kena Magersari dulu baru ke barat. Pasti banyak tantangan khusus. Nah ini kalau kita berbicara tantangan khusus dari penyuluhan, khususnya kalau bilang mungkin kok orangnya cenderung bagaimana, karakteristiknya bagaimana, mungkin bisa diceritakan Bu. Untuk tantangan yang biasanya kami hadapi, alhamdulillahnya Kota Mojokerto ini kan kecil wilayah tugasnya tidak seperti kabupaten lainnya. Luasnya, kami tidak ada tantangan yang sampai penyuluhan itu mendaki gunung. Ada Bu, gunung Gajah Bu. Alhamdulillahnya itu tempat kami untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan itu dekat Tapi karena masyarakat perkotaan, nah ini biasanya kami ketika ke sana itu beliaunya sedang tidak ada di rumah. Nah, jadi untuk menjadwalkan pertemuan misalnya kita mau minta data pendataan itu ya bisa 2 sampai 3 hari baru dapat. Karena kadang kita ke sana itu sudah janjian Tentunya gak nyambung-nyambung. Terus, maaf Mbak, saya lagi di luar atau masih bekerja atau gimana. Nah, jadi kami biasanya sampai malam, kadang yang ngalai lah, misalnya beliau di rumah, kita ke sana untuk pendataan seperti itu. Terus mungkin dari masyarakatnya itu ketika kami menyampaikan itu terkadang bukan menolak tapi kurang berpartisipasi, kurang seberapa aktif itu untuk kendalanya ketika kita melakukan penyuluhan di luar. Kalau dari pribadi dari pribadi itu kendala kami biasanya kalau ada isu-isu kontemporer saat ini seperti LGBT atau child free yang sudah nikah tapi nggak pengen punya anak. Nah itu kami masih belum bisa memahami, atau kami juga kadang beberapa penyuluh itu masih belum bisa menguasai teknologi. Jadi yaitu memang harus belajar kurang update. Tapi alhamdulillahnya kami di Magersari itu media sosialnya berjalan. Instagramnya itu kami selalu ketika ada kegiatan entah itu ikrar wakaf atau ketika ada yang menikah di KUA itu kami selalu posting dan selalu kami kolaborasikan dengan akun Kementerian Agama. Jadi alhamdulillahnya kalau dikolaborasikan dengan akun Kemenak itu yang nonton banyak. Dulu itu yang nonton itu cuma sekarang saya
apa namanya posting yang tentang nikah di KUA itu yang nonton sudah 1.000. Alhamdulillah. Menang gua kan apa Bu? Itu pertanyaan semua. Iya. Jadi selain kita bekerja, kita juga berdakwah, menyampaikan sesuatu lewat medsos itu kan ini loh ada kebaikan kita sosialisasikan lewat medsos. Kemudian kalau kita berbicara jumlah penduduk wilayah, insya Allah kan dari Makassar itu kan wilayah yang kalau di Kota Mojokerto cukup padat. Bagaimana kepadatan ini kita uraikan, tapi kita sebagai tim penyuluh, tim yang dari KUA itu berapa orang Bu Afifah di sana itu yang untuk kegiatan kepenyuluhannya berapa orang, timnya itu berapa, kok solid itu berapa orang? Nah. Kami membagi penyuluh itu dengan luas daerah. Nah, kalau misalnya di Magersari itu ada yang luas seperti Wates atau Kedundung itu cukup 1 penyuluh. Tapi kalau daerahnya kecil seperti Magersari dan Gedongan itu digabung, maksudnya 1 penyuluh 2 daerah. Ngatasi. Karena juga dari jumlah rumah ibadah seperti masjid mushola itu kan juga sedikit. Terus cuma seperti majelis taklimnya atau TPQ-nya kan juga sedikit. Jadi insya Allah semuanya bisa terpenuhi lah, semuanya bisa terjangkau, maksudnya terjangkau seluruh daerah bisa terpenyuluhkan terjangkau oleh penyuluhan. Kalau kita tahu kan Mojokerto itu kan Harmony Award tahun 2020 kalau tidak salah, dapat Harmony Award tahun 2020. Kalau kita melihat kondisi Kecamatan Magersari itu kan juga cukup plural ya. Jadi banyak agama, banyak macam-macam suku, itu kan merupakan kalau menurut saya tantangan tersendiri. Untuk ngomongnya itu tantangan tersendiri. Nah, ini yang paling mungkin yang paling senior di sini kan Bu Binti. Bagaimana jenengan ini waktu itu kok misalkan di satu pengajian ada mungkin orang dari luar pulau, mungkin pernah menemui kejadian semacam itu. Mungkin bagaimana jangan menyuarakan moderasi beragama, kerukunan atau NKR itu mungkin dia punya cerita-cerita unik Bu di situ dulunya. Iya. Karena memang beragam ya. Ini sangat beragam. Sangat beragam. Jadi ada agama Kristen, Hindu, Islam dan lain-lain yang diharapkan berjalan sejajar, selaras dan akhirnya akan mencapai tujuan yang sama, harmonis seperti itu, rukun ya. Memang ya agak sulit, tapi kalau dijalani dengan kita saling menghormati, saling toleransi, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Seperti di kompleks perumahan itu ya, kan tidak semuanya beragama Islam, ada Kristen, ada Indah, seperti saya. Itu kadang kala kita itu ya di kompleks saya itu saking kepingin kayak rukun ya. Jadi kayak waktunya hari raya orang Islam itu kadang ada yang datang orang Kristen mengucapkan selamat. Enggak, kalau Minal Aidin kan enggak gini, selamat mohon maaf gitu ya. Jadi itu saking kayak akrabnya ya, jadi kayak unjung-unjung gitu. Tapi kan kita sebagai orang Islam kan tetap ada realnya. Tapi untuk kemasyarakatan kan kita menjaga kerukunan tadi. Begitu juga kematian. Itu kalau orang Islam meninggal, orang Kristen juga datang berbelasungkawa. Ikut berbelasungkawa seperti itu. Lah orang Islam juga seperti itu, ya ikut kerukunan. Bermasyarakat yang baik. Jadi masyarakat yang baik dan beriringan. Jadi sekiranya tidak ada istilahnya aku agama Islam, aku agama Kristen, agama itu terus ada musuhan enggak. Jadi tugas kita sebagai penyuluh juga seperti itu, membuat masyarakat ini bisa berjalan beriringan. Istilahnya kita ya tadi moderasi beragama biar harmonis ya, seperti itu. Terus kalau kita melihat tantangan ke depan
ke depan itu kan pasti mungkin hari ini aja medsos sudah sedemikian rupa, orang menurut ke pengajian sama lihat medsos itu intensitasnya kan banyak nyekel medsos, tapi alasannya kok aku lu ngaji lewat HP, itu kan alasannya. Tantangan ke depan seperti itu kita juga sama-sama tahu, penyuluhan juga mungkin akan semakin kompleks, bukan hanya semakin berat tapi semakin kompleks. Kita dituntut untuk adaptif dengan teknologi, adaptif dengan kondisi masyarakat yang baru. Harapan ke depan Bu Afifah, harapan jenengan sebagai seorang penyuluh garda terdepan di masyarakat, harapannya bagaimana? Harapan kami untuk masyarakat, kalau kita melakukan penyuluhan itu jangan dilihat sebagai ceramah biasa, tapi dilihat sebagai bagian dari pembinaan keagamaan yang dirasa manfaatnya dan bisa dijalankan di kehidupan sehari-hari seperti itu, diamalkan. Jadi saya juga berharap, kami juga berharap bahwa masyarakat juga menjadi agen perubahan yang positif di lingkungannya. Kalau Bu Binti, harapannya ke depan terus pundi Bu? Harapan tentang masyarakat? Iya, harapannya ya seperti juga Mbak Afifah, masyarakat semakin maju berkembang dengan adanya tadi teknologi yang sangat menunjang, tetapi tidak menutup kemungkinan ya tidak meninggalkan etika dan pergaulan yang menjaga keharmonisan tadi, biar bisa berjalan dengan selaras. Yang penting adalah di kehidupan sehari-hari, itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita dengan kondisi yang ada bisa mengarahkan atau hidup sehari dengan baik, rukun dan harmonis, kira-kira seperti itu. Harapannya seperti itu, bisa berjalan dengan seimbang. Harmonis rukun memang penting. Karena kalau nggak rukun, tetangga sendiri apalagi perumahan itu kadang-kadang nggak kenal. Seperti itu. Emang kadang-kala di acara event Agustusan atau PKK itu jarang yang bisa keluar karena kesibukan atau bagaimana ya. Memang harus itu rukun, damai bersama. Bu Afifah dan Bu Binti, matur nuwun sangat waktunya. Ini sebenarnya sangat menarik sekali temanya ini, karena sehari-hari banget gitu loh. Karena kan itu yang sering terjadi dan kita abaikan, padahal itu berdampak sangat besar bagi kita. Jadi mungkin yang banyak sampaikan bincang-bincang kali ini penuh ilmu. Kalau bahasanya anak muda-muda ini daging semua ini. Jadi meskipun kelihatannya sepele, tapi ternyata seperti itu masyarakat itu kan penting. Jadi kalau kita kaji akan banyak sekali ilmu-ilmu atau informasi lain yang lebih bermanfaat, tapi kan kita dibatasi oleh waktu dan mungkin kita bisa melanjutkan di bincang-bincang di waktu yang akan datang. Kami terima kasih, semoga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan ini bisa memberikan informasi dan wawasan pada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Magarsari dan bagi masyarakat di wilayah Magarsari yang membutuhkan pelayanan baik pelayanan penyuluhan, pelayanan pernikahan atau yang lain, bisa langsung hadir di KUA Kecamatan Magarsari pada jam kerja. Insya Allah ketemu beliau berdua dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, semoga ada kemanfaatan. Saya Ferry Mahendra Kurniawan didampingi oleh Bu Afifah dan Bu Binti. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.